Selamat pagi, Salam Alehim bagi kita semua. Kali ini kita akan berbicara mengenai teologi pastoral. Sebagaimana kita ketahui bahwa teologi pastoral adalah mempelajari tentang teori dan praktek pelayanan gereja di berbagai bidang. Jika teologi dipahami sebagai pembicaraan tentang Tuhan dan respon manusia terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan, maka di berbagai tempat termasuk dalam Alkitab akan ditemukan beberapa konsep teologi, khususnya teologi pastoral. Dalam Alkitab banyak contoh-contoh bisa kita temukan di kitab Pentateukh, kitab Ketubim, atau kitab sejarah, kitab para nabi mengenai membicarakan teologi pastoral. Kali ini kita akan membahas teologi pastoral yang dicatat oleh Mazmur 23. Sebagaimana diketahui bahwa Mazmur 23 dalam tradisi Israel dan tradisi gereja diakui sebagai Mazmur yang digubah oleh Raja Daud. Raja Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dalam teks asli disebutkan Adonai Roi Lo Eshar Tov. Ada juga yang mengatakan terjemahan lain Adonai Roi Lo Esar Hesed, artinya Tuhan adalah gembalaku yang baik, atau yang maha bijak, atau yang maha kebajikan. Dalam Mazmur 23 diungkapkan oleh Daud pengalamannya sebagai gembala sebelum dia menjadi raja. Dia memetaforakan, dia gambarkan Allah itu adalah sebagai gembala. Sebenarnya pemahaman sebelum itu, khususnya bangsa Israel, Allah itu sangat jauh, transendental, tak terjangkau oleh siapapun, kecuali Allah menampakkan dirinya. Tapi Daud, ketika dia menggambarkan bagaimana Allah sekarang tidak jauh. Dia dekat, bahkan ada di tengah-tengah manusia. Itulah kehadiran Allah yang sangat dekat, yaitu dia menjadi gembala bagi umatnya. Dalam konsep perjanjian baru disebutkan dia adalah Allah Immanuel, Allah bersama dengan kita, dicatat oleh Matius 1 ayat 23. Para pendengar yang berbahagia, Mazmur 23 bisa dibagi dua. Pasal 23 bagi dua, ayat 1-4 berbicara tentang Allah sebagai gembala. Ayat 5-6 berbicara sebagai Allah sebagai tuan rumah untuk menjamu tamu-tamunya. Dan di Mazmur 23 ini, ayat 1-4 diungkapkan oleh Raja Daud pengalamannya untuk menuntun dan membimbing domba-domba itu ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Lalu dia gambarkan Allah itu juga seperti apa yang pernah dia lakukan, bagaikan gembala yang bertugas untuk menuntun dan membimbing domba-domba itu kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kalau begitu, tugas menjadi gembala itu tidak ringan, sebab tempat-tempat yang segar rumput itu tidak ditemukan di tengah-tengah kota, tidak ditemukan di tempat-tempat yang keramaian, tempatnya sangat jauh. Dia ada di tengah-tengah hutan, dan si penggembala dia harus berkunjung pergi ke sana. Karena itu di tempat-tempat yang terpencil, di sanalah rumput yang hijau itu. Maka seorang gembala dia dibutuhkan kesabarannya, ketabahannya, keikhlasan dan ketulusannya untuk menuntun domba-domba ini. Di samping itu domba-domba itu juga banyak pergumulannya. Pasti ada juga domba yang berbulu domba tapi hatinya serigala. Ada pemberontak dan lain-lain. Dibutuhkan kepekaan dari seorang gembala mengenal domba-dombanya. Dia tahu suara mereka masing-masing. Dalam
Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 ini, maka kita simpulkan pertama bahwa gembala adalah harus memiliki kesabaran. Kesabaran adalah menjadi kunci dalam bertindak sebagai seorang pastor atau seorang gembala. Bukankah di dunia ini masalah yang paling berat adalah ketidaksabaran? Dan di dunia ini selalu dikatakan harus sabar. Sabar kita menunggu, antri, dan lain-lain. Tapi ternyata banyak orang yang tidak sabar. Ternyata sabar itu adalah sifat Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam tulisan Rasul Paulus Galatia 5, salah satu dari buah Roh Kudus itu adalah kesabaran. Dan itu adalah bagian dari kehidupan seorang gembala. Yang kedua, dia sebagai gembala, dia harus rendah hati, dia hadir di tengah-tengah para domba itu. Dia bukan hanya duduk di singgasana, dia tampil di tengah-tengah para domba. Dia bisa hadir dan menyesuaikan dirinya dengan para domba itu. Dia juga tidak membeda-bedakan domba-domba itu. Dia terima apa adanya domba-domba ini dengan baik. Dan selain itu, dia juga harus menjamin kenyamanan, ketenangan dari domba-domba itu. Itu sebabnya pada ayat 4 itu disebutkan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa ada kata-kata itu? Tadi kan padang rumput, kok dengan tiba-tiba ada lembah kekelaman. Lembah kekelaman bisa diterjemahkan adalah lembah kematian, lembah kecelakaan. Mengapa bisa terjadi? Karena di tempat yang empuk rumput-rumput itu, ketika semua domba sedang asik menikmati rumput yang segar, jangan salah bahwa di bawah batu-batu itu juga ada binatang-binatang liar seperti ular dan lain-lain yang siap memanggut mereka. Bahkan di sekeliling itu adalah di geografi Israel itu hutan-hutan belantara. Dan di hutan-hutan belantara itu ada singa dan binatang-binatang buas yang lain yang siap menerkam domba-domba ini. Karena itu kalau gembala tertidur, terlelap, terlena saja dia, kedip saja matanya, maka bisa berubah suasana padang rumput ini menjadi kecelakaan. Karena mereka akan dimangsa oleh binatang-binatang buas itu. Sebab itu kehadiran gembala ini harus menjamin kenyamanan bagi domba-domba. Itu sebabnya dengan hadirnya Daud, dia standby. Dia tidak mau kalau satu ekor pun domba ini hilang, satu ekor domba ini pun cedera. Maka dia sebutkan demikian jugalah Allah itu. Walaupun kita di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kekelaman, tapi kita terjamin karena ada Allah perlindungan itu. Yang berikut pada ayat 5 sampai dengan 6 itu berbicara soal bagaimana seorang gembala menjamu. Nah, ayat 5 itu disebutkan pialaku melimpah. Kata piala sebenarnya dalam bahasa Ibrani disebut kos. Kos bisa juga disebut cangkir atau cawan. Jadi digambarkan Tuhan itu, dia menserviskan sedemikian rupa tamunya. Katakanlah domba-domba ini. Yang metafora adalah mungkin manusia. Dia memberi mereka makan sepuasnya. Dan yang terbaik, itu maka disebutkan pialaku melimpah. Artinya terpuasa, tak terkekurangan. Dan pada ayat 6 disebutkan, kebaikan dan kebajikan mengikuti aku seumur hidupku. Inilah pelayanan seorang gembala yang diungkapkan oleh Mazmur 23 itu. Apakah kebaikan dan kebajikan? Artinya kebajikan itu sebenarnya tindakan Allah yang melampaui batas. Artinya bukan hanya sekedar dia mengasihi kelompok-kelompok tertentu. Jadi bisa disebutkan pelayanan yang prima, yang memuaskan orang. Dia memberikan kepada siapa saja tak terbatas. Sebab sama seperti itu. Orang mau makan semua, nggak bisa dibeda-bedakan. Perut manusia mungkin sama-sama mau menikmati makanan. Itu konteks yang kita bicarakan dalam kitab Mazmur. Sekarang kita akan mencoba menarik kesimpulan. Yang mana teologiannya? Teologiannya yang pertama adalah benar bahwa Allah adalah bukan hanya Tuhan yang jauh, tapi dia Allah yang dekat. Yaitu hadir di tengah-tengah kita sebagai gembala.
Nah demikian juga para pemimpin di tengah-tengah dunia ini, apakah pemimpin di pemerintahan, pemimpin di swasta, pemimpin di gereja. Pemimpin adalah sebagai karakter gembala. Dia tidak jauh dengan jemaat, dia tidak jauh dengan anak buahnya dan karyawan. Dia hadir menyatu dengan mereka. Dia mengerti apa kebutuhan dan penderitaan mereka. Inilah karakter gembala. Itulah Allah kita. Bukankah banyak juga di tengah-tengah dunia ini yang enggan bahkan memilih-milih anak buahnya yang menyatu dengan dia, membeda-bedakan, diskriminasi. Sifat-sifat seperti itu sebenarnya kita tidak temukan dalam sifat-sifat penggembalaan Kristen. Karenanya, teologi pastoral ini mau mengajak kita untuk belajar kepada gembala agung, yaitu Allah sendiri. Untuk belajar rendah hati, menyatu dengan siapapun, tanpa ada kesombongan. Yang kedua, bahwa dia menyediakan kebutuhan domba-dombanya. Kebutuhan itu keperluan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan, baik berupa sandang pangan dan perumahan. Karena itu seorang pemimpin juga harus memikirkan apa kebutuhan dari anak buahnya, apa kebutuhan dari jemaatnya, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Dipikirkan bagaimana cara supaya mereka bisa mengalami damai sejahtera. Kesejahteraan menjadi persoalan di tengah-tengah berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun masyarakat lain. Mereka butuh, apalagi di pemerintahan, mereka butuh supaya pangkat mereka juga naik, jabatan mereka naik, hidup mereka dihormati, diapresiasi ketika mereka melakukan sesuatu. Tapi sering sekali para gembala, para pemimpin kurang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anak buah. Begitu mereka salah, sering sekali kepemimpinan itu langsung mereka dimarahi, bahkan dipecat, dicaci maki, dan muncul kebencian dan iri hati. Ini bukan karakter gembala. Ini adalah karakter gembala yang jahat. Makanya Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tapi selain ada gembala yang baik, ada gembala yang jahat. Kalau Yesus katakan aku gembala yang baik, diungkapkan dalam Yohanes pasal 10, Theos enai pomai kalos. Theos enai pomai kalos. Artinya gembala yang baik. Gembala yang baik itu ialah mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Sama seperti gembala tadi. Mengutamakan orang lain. Inilah yang paling berat. Dan itulah sifat Allah yang diwujudkan oleh Kristus. Dia mau merendahkan dirinya untuk kebutuhan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya. Dia tidak egois. Anda perhatikan para pemimpin dunia, para pemimpin sekarang, lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Egois, mengutamakan keluarga. Kita belajar pada gembala ini. Dia mengutamakan kepentingan orang lain. Yang ketiga, perlu kita belajar juga, domba itu harus mendengar suara dari gembalanya. Bimbingan nasihat dari para pemimpin, baik pemimpin gereja maupun pemimpin-pemimpin di pemerintahan Kristen itu, suara gembala perlu didengar. Apalagi kalau mereka memimpin dengan baik, memimpin dengan rendah hati. Mereka harus diapresiasi, dihormati, dan ditaati. Para gembala juga di dalam rumah tangga. Apakah anak-anak kita juga di rumah perlu menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Banggalah kita, mereka adalah gembala-gembala, pemimpin yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang ada orang tuanya, ada ayah, ada ibu. Mereka bisa menyekolahkan, memberi makan, menyediakan sandang dan pangan. Bangga dan bersyukur. Tapi sering sebaliknya, banyak anak-anak yang terpengaruh. Mereka melupakan, seolah-olah tidak ada kebaikan dari orang tua. Nihil dan lain-lain. Itu pengaruh-pengaruh dunia. Seharusnya harus mereka bersyukur. Karena terlalu banyak di tengah-tengah dunia ini. Apalagi di saat pandemi ini, orang yang menderita. Kehilangan ayah dan ibu. Banyak yatim piatu. Tidak mampu sekolah. Jangankan sekolah, kebutuhan hari-hari saja pun mereka tidak mampu. Karena itu dari aspek domba, secara teologis, bersyukur kalau ada pemimpin-pemimpin yang baik,
ada ayah, ada ibu di rumah tangga, ada guru, ada dosen di sekolah, di perguruan yang sungguh-sungguh memberi perhatian, care, dan konser untuk menolong. Perlu diapresiasi, bukan disembah. Paling tidak, kita tidak menjadi pemberontak. Demikian juga, kita bersyukur kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang memikirkan kesejahteraan kita. Bagaimana supaya kita lebih maju daripada yang lain. Kita bersyukur. Meskipun ada juga yang tidak memperdulikan kita. Tapi terlalu banyak orang yang sungguh-sungguh memperhatikan orang lain. Jadi itu dampak dari pengaruh-pengaruh pemahaman teologi pastoral yang baik. Semoga bermanfaat cerita kita ini. Itulah contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.